Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Satria dari kelas E dengan nomor presensi 65 dan nomor induk mahasiswa 20.011.248. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang saya dapat dari film Sang Pencerah. Dari film Sang Pencerah terdapat serangkaian nilai-nilai pendidikan Islam yang perlu ditanamkan kepada setiap jiwa manusia, terutama kepada peserta didik, yakni bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan semua ajaran agama dan menjauhi larangan sesuai ajaran Al-Quran sebagai bentuk pengakuan atas kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zat, sifat, perbuatan, dan wujudnya, yaitu meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW melalui ittiba kepada Rasulullah SAW, antara lain menegakkan syariat Islam dalam ibadah dan muamalah demi tegaknya ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan membiasakan diri dengan nilai-nilai akhlakul karimah dalam pergaulan baik dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat. Penggunaan film Sang Pencerah sebagai alat bantu dalam pendidikan Islam sangat relevan dengan kondisi masyarakat Muslim Indonesia saat ini. Film Sang Pencerah berbicara tentang Islam yang berprogresif, Islam yang aktualitatif, yang tidak hanya berbicara masalah syariat tapi kemaslahatan umat dalam kerangka menegakkan tauhid Islam secara murni. Film Sang Pencerah juga mengajarkan kepada umat Islam untuk melembagakan amal soleh, untuk ikut serta bertanggung jawab atas problematika kehidupan sosial, dan memecahkan problema keumatan yang berorientasi kekinian dan masa depan, termasuk dalamnya pendidikan, kemiskinan, sosial budaya, pengangguran, maupun politik. Ide gagasan pokok atau pembaharuan yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlan di antara lain, yaitu pemikiran Kiai Ahmad Dahlan dalam bidang sosial dipengaruhi oleh kaum-kaum intelek dari wilayah Timur Tengah yang bernama Syed Jamaluddin Al-Afghani. Gerak nyata yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlan yaitu mendirikan organisasi Muhammadiyah, senantiasa mengajak umat muslim melakukan sholat id di tanah lapang dan mengubah arah kiblat, serta menyayangi anak yatim. Pemikiran Kiai Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan tidak terlepas pula dari pengaruh luar, yaitu Muhammad Abduh. Kiai Ahmad Dahlan tergerak untuk membangun sekolah Islam, sistem pendidikan kolaborasikan antara sistem pendidikan sekuler dan pendidikan yang hanya mengajarkan agama saja, sehingga terbentuklah sekolah agama dan pengetahuan umum pun tetap diajarkan, sedangkan metode pendidikan menggunakan metode murid bertanya. Adapun hal yang dapat membuat saya akan bersemangat, yaitu dengan Kiai Ahmad Dahlan yang sifatnya bersemangat dan tidak pernah ragu untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Dan Kiai Ahmad Dahlan adalah sosok orang yang pantang menyerah akan sesuatu yang ia akan hadapi. Dan Kiai Ahmad Dahlan juga adalah orang yang selalu ikhlas dalam berdakwah. Begitu menurut saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.